Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jateng dengan narasumber kita, Profesor Dr. Edi Listiono. Ya. Prof, tadi kita bahas terkait dengan Ferdy Sambo lolos dari hukuman mati. Nah, ya. mesti ini netizen sudah banyak yang bertanya, kok bisa ini seperti ini? Bagaimana kalau dikaitkan dengan KUHP yang baru nih, Prof? Ya, jadi memang masyarakat itu bahkan para pakar, praktisi, kemudian akademisi bertanya-tanya, jangan-jangan nanti sudah dibuktikan, sudah diputus pada tingkat pengadilan negeri, diputus hukuman mati. Bagaimana terkait tentang KUHP yang baru? Betul. Memang KUHP yang baru itu akan diberlakukan 3 tahun kemudian. Artinya apa? Memang ada satu pasal, Mbak, pasal 100 KUHP yang baru. Bagaimana kalau kemudian si Sambo sudah diputus oleh majelis hakim hukuman mati. Dan pasal 100 itu kalau yang bersangkutan berkelakuan baik. Kemudian LP, kepala LP-nya memberikan satu keterangan. Wah, jangan-jangan nanti bisa bukan hukuman mati lagi. Kemudian bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Itu bisa jadi. Cuman persoalannya adalah bagaimana terkait KUHP itu, apakah memang dibuat sebelum atau sesudah? Nah, ini masyarakat bertanya-tanya. Kalau kemudian saya tidak mengatakan saya bukan sebagai timnya, bukan, tetapi beberapa pendapat bahkan di dalam pernyataan itu, wah itu nanti bisa berubah dong. Kemudian kalapasnya membuat satu keterangan nanti berkelakuan baik. Bisa jadi nanti. Apa gunanya kalau kemudian sudah dibuktikan, hakim sudah memutus? Inilah persoalannya. Jadi persoalannya sudah capek-capek ke persidangan dari tuntutan, vonis, endingnya nanti itu akan menjadi pertanyaan juga. Nah, tapi kan kemudian pembuat undang-undang sudah mengatakan begitu. Kecuali, maaf sekali, kecuali nanti ada yang mengajukan uji material terhadap pasal 100 KUHP yang baru. Nah, bisa saja nanti. Kalau menurut Prof secara ini dari hukum sendiri, ini ada kemungkinan nggak dari untuk uji material seperti ini? Karena kan kalau dilihat dari banyak hal, mungkin banyak juga masyarakat udah capek-capek sidang seperti ini, sudah vonis hukuman mati, ending-endingnya juga gini. Toh nanti di surat keterangan bukan berarti mengebyah-uyah semuanya seperti itu, enggak. Cuma kan berkelakuan baik tuh yang kategorinya yang seperti apa, mungkin tidak berulah atau mungkin tanda kutip lebih mudah ya, Prof. Ya. Itu bagaimana, Prof? Kemungkinan banyak ya kan? Ya, kalau kemungkinan bisa sih. Hanya saja kan siapa yang mau mengajukan untuk uji material itu. Tinggal apakah nanti di antara sekian juta masyarakat di Indonesia mungkin ada yang peduli ataupun berkeinginan kenapa kok harus dilakukan untuk keterangan dari kalapas yang bersangkutan. Ini bisa saja terjadi. Makanya sebenarnya kalau dalam hukuman mati itu dari beberapa pendapat memang masih diperlukan dan memang majelis hakim memang masih memutus. Hanya saja kembali lagi pasal 100 Undang-Undang KUH pidana yang baru itu kok dengan syarat seperti itu. Ini yang kenapa kok ya sudah kalau misalkan nggak perlu hapuskan saja hukuman mati. Nah ini kan debatable, wajar seperti itu. Hanya konteksnya adalah ketika nanti untuk pengajuan itu monggo saja silakan yang akan mengajukan. Itu kira-kira, Mbak. Iya, berarti peluang Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati itu bisa terjadi. Bisa terjadi, saudara. Jadi ya kita menunggu aja nanti ya. Setelah vonis ini kan mengajukan banding. Nah, hasil dari banding ini bagaimana gitu ya, Prof. Ya. Kemungkinan juga mungkin masih tetap hukuman mati. Betul. Kemungkinan juga bisa sesuai tuntutan jaksa. Gitu. Nah, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit di program Sapa Jateng ini, Prof. Mungkin Prof ada closing statement untuk baik. Terkait kasus Pak Sambo itu menjadi satu pembelajaran bagi aparat penegak hukum Indonesia
ketika proses penyelidikan itu penting. Karena apa? Kalau betul-betul ada perbuatan pidana, jangan ditutup-tutupilah. Supaya hukum Indonesia ditekankan baik. Siapapun di negeri ini. Nggak ada namanya. Kan hukum itu dikenal dengan asas equitable law. Tidak membedakan itu pejabat atau siapapun, entah itu jenderal, itu sama sebenarnya. Siapapun sebagai pelaku tindak pidana, maka harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat seluruh Indonesia terkait tentang hukum pidana di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah mari kita sama-sama kita melihat secara jelas gamblang bagaimana putusan Sambo pada tingkat akhir sampai inkrah van Gewesde. Itu kira-kira kita perlu mengawal. Itu Mbak menurut saya. Oke, terima kasih Prof atas perbincangannya yang setidaknya memberikan pemirsa sekalian ini lebih terang, lebih jelas lagi ya Prof ya. Kalau sebelumnya kan kenapa sih kok jaksanya beda memberikan yang satu banding, yang satu nggak banding, dan bagaimana juga dengan KUHP baru. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof Edi, kemudian kita juga tadi sudah membahas terkait dengan KUHP baru dan bagaimana nanti endingnya, meskipun ini belum ya Prof ya, mungkin aja masih akan ada kasasi seperti itu ya Prof ya. Baik. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di ujung Sapa Jateng kali ini. Terima kasih Prof atas perbincangannya, dan saudara jangan lupa tetap saksikan Sapa Jateng di episode-episode selanjutnya. Farida Malia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.